Halo semuanya, selamat datang kembali di Sinta Sinema Tayang. Kali ini saya akan menceritakan film biografi kriminal dari tahun 2012 dengan judul The Iceman. Awas spoiler, duduk dengan tenang, rileks, dan selamat menikmati. Film dimulai dengan Richard Kuklinski yang sedang diwawancara. Dia menceritakan masa lalunya saat ia memulai pekerjaan di New Jersey pada 29 April 1964. Dan saat itu juga dia sedang berkencan dengan Deborah. Dia membawanya ke kedai kopi, mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing, serta pekerjaan mereka. Richie mengatakan bahwa ia bekerja di kartun Disney sebagai dubber. Richie yang terlihat kaku ragu setiap kali Deborah bertanya tentang kehidupannya, yang akhirnya membuat Deborah menjadi malu karena hanya dia yang selalu banyak bertanya. Saat mereka selesai berkencan, Deborah dijemput bibinya pulang ke rumah, lalu Richie pergi ke tempat biliar untuk bermain dengan teman-temannya. Sambil bermain biliar, mereka membicarakan tentang Deborah. Earl, teman mainnya, mengatakan bahwa ia kenal dengan Deborah karena Deborah pernah berkencan dengan temannya. Earl menghina Deborah bahwa ia seorang pelacur. Richie marah dan dengan cepat mengakhiri permainannya. Earl kecewa dan marah pada Richie karena menghentikan permainan di saat ia sedang kalah. Mereka hampir berkelahi saat Richie meminta uang taruhannya kepada Earl. Sambil marah-marah, akhirnya Earl memberikan uangnya dan meninggalkannya. Saat membuka pintu mobilnya, dia tidak tahu bahwa Richie telah menunggunya di dalam mobil. Tanpa ampun, Richie langsung menggorok leher Earl dari belakang. Pada 14 April 1965 di Elmer, New Jersey, Richie sedang menunggu Deborah melahirkan putri pertamanya di rumah sakit. Setelah itu, dia kembali ke laboratorium bekerjanya di mana dia bekerja memproduksi film porno. Temannya Roy Lepron menelponnya dan mengatakan kepadanya bahwa pelanggan mereka meminta film lainnya. Tetapi karena Richie sudah lelah serta kekurangan beberapa kotak film, dia memutuskan untuk pulang dan istirahat dulu. Saat dia pergi keluar, sebuah mobil tiba dengan 3 orang di dalamnya. Mereka mencari Dino. Si bos adalah Roy DeMeo dan 2 asistennya Josh Rosenthal dan Mickey Spicoli. Roy memaksa masuk ke dalam lab walaupun Richie sudah menjelaskan bahwa Dino tidak ada. Ketika mereka berada di dalam, mereka tidak menemukan siapapun selain Richie. Salah satu anak buah Roy langsung memukul dan mengancam Richie. Sebelum mereka pergi, Roy memerintahkan Richie untuk datang ke Gimini Lounge besok pagi. Richie pulang menyiapkan susu untuk putrinya. Ia melihat surat kabar di atas meja yang terbuka berisi tentang iklan rumah. Deborah berkeinginan untuk mencari rumah yang lebih besar, dan mereka membicarakan rencana tersebut lalu pergi tidur. Hari berikutnya, Richie pergi ke lounge Gemini dengan menyupiri Roy beserta 2 anak buahnya. Roy mencoba menakuti Richie dengan mengarahkan pistol ke wajahnya, tapi Richie tidak menunjukkan sedikit pun wajah ketakutannya. Saat Roy sedang mengancam Richie, seorang pengemis mengetuk kaca mobilnya. Lalu Roy punya ide untuk menguji kesetiaan Richie. Dia memerintahkannya keluar dan membunuh pengemis tersebut. Richie menuruti perintah Roy dan membunuh pengemis itu. Dari sini Roy mempekerjakan Richie sebagai pembunuh bayaran. Pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dan menagih hutang-hutang serta membunuh orang-orang yang bermasalah dengan bosnya. Richie mendapatkan banyak uang dan mampu menafkahi keluarganya bahkan lebih. Pada 5 Mei 1975 di Durmont, New Jersey,
Richie dan temannya mengadakan makan malam mewah. Mereka adalah teman-teman lamanya, yaitu Terry dan Dino. Mereka membicarakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Salah satu istri temannya tak sengaja mengatakan bahwa Richie bekerja di film porno, bukan kartun. Lalu Deborah memotongnya dan mengatakan bahwa Richie menjalankan bisnis pertukaran uang asing. Itu makanya mereka punya banyak uang dengan cepat. Lalu mereka pulang. Richie merasa senang saat makan malam berakhir. Pada 13 Februari 1976, Josh melakukan transaksi narkoba dengan 2 orang Kuba di Manhattan. Dengan licik, Josh membunuh mereka lalu mengambil uang dan narkoba tersebut, lalu meninggalkannya. Sementara itu, Richie dan Deborah sedang bercinta di kamarnya. Tak lama, kedua putrinya mengetuk pintu kamarnya. Betsy, putri terkecilnya, merasa ketakutan tentang berita-berita perang Vietnam. Lalu semuanya membicarakan hal tersebut dan Richie mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu Richie memerintahkan anak-anaknya kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan Richie kembali meneruskan aktivitas malamnya dengan Deborah. Hari berikutnya, seorang utusan bernama Leo datang ke kantor Roy mengajak bicara dengannya. Dia menjelaskan bahwa mafia Gambinos tahu apa yang dilakukan Josh kepada anak buahnya. Gambinos marah dan ingin memburu Josh. Leo mengatakan bahwa Roy harus membunuh Josh. Tetapi Roy menolaknya, bahwa ia selama ini menjaga Josh, yang baginya Josh sudah seperti anaknya sendiri. Roy menghadapi perdebatan dengan Leo, hingga Roy stres dengan situasinya. Roy akhirnya meyakinkan Leo bahwa dia akan menyelesaikan masalah Josh. Roy juga mengatakan bahwa Gambinos tidak akan pernah melihatnya lagi, dan Josh tidak akan mengulanginya lagi. Di rumah keluarga Kuklinski, Annabelle sedang membantu memasangkan dasi pada ayahnya Richie. Annabelle dan adiknya pergi berangkat ke sekolah, lalu Richie berangkat kerja. Dia pergi ke salah satu hotel di mana Marty dan pacarnya Alex sedang berada di sana. Marty sedang mengambil gambar pacarnya sambil menciuminya. Tak lama Richie datang dan mengetuk pintu kamarnya. Saat Marty membuka pintu, Richie memaksa masuk dan terjadi keributan. Setelah itu, Richie memerintahkan Marty duduk di sofa. Kemudian Marty berbicara dengan Roy lewat telepon. Mereka membicarakan Josh dan apapun yang mereka lakukan bersama Josh. Tak lama kemudian, Richie diperintahkan Roy untuk menghabisi Marty. Namun ironisnya, sebelum mengeksekusi, Richie menyuruh Marty berdoa sebelum ia bunuh. Namun sayangnya Marty tidak bisa berdoa. Terlalu lama menunggu, Richie langsung menembak dan membunuhnya. Saat akan keluar, dia menyadari ada seseorang di dalam lemari. Lalu ia memeriksanya dan menemukan Alex, pacar Marty, berada di dalamnya. Richie menariknya keluar dan membawanya turun untuk dilepaskan. Sementara itu, saat Richie dan Alex menuruni tangga, dia bertemu dengan seseorang pria bernama Robert Pronch, yang dikenal dengan julukan Freezy atau si beku. Di sana Freezy menyuruh mereka untuk segera keluar dari gedung, karena ia memasang peledak di dalam gedung. Richie mengikuti Freezy masuk ke dalam mobil truk es krimnya. Freezy kesal dengan Richie karena melepaskan Alex. Baginya adalah saksi yang telah melihat wajah mereka dan harus dibunuh karena dapat membahayakan mereka. Freezy mencoba mengejar Alex untuk dibunuh, tapi Richie melarangnya. Richie mengatakan walaupun ia seorang pembunuh bayaran, ia mempunyai reputasi tidak membunuh anak-anak maupun wanita. Freezy marah dan mengatakan pada Richie bahwa ia sekarang punya hutang kepadanya. Sambil marah, Freezy meninggalkan Richie sendirian. Malam berikutnya, Roy memanggil Richie datang ke kantornya. Sambil makan, Roy frustasi menghadapi Richie, terutama tentang meninggalkan saksi mata pada operasi. Dia menjelaskan situasi yang ia hadapi terhadap Gambinos, dan bagaimana ia berusaha menjaga dan melindungi Josh saat ini. Roy juga mengatakan bahwa ia berhenti beroperasi untuk sementara, karena kelompoknya jadi target buruan Gambinos saat ini.
Roy juga menonaktifkan Richie. Richie pergi dengan perasaan frustasi karena ia sekarang seorang pengangguran. Di rumahnya, Richie dapat telepon dari penjara, namun tiap kali ditelepon, dia selalu menutupnya. Beberapa hari kemudian, Richie mendatangi sebuah penjara. Ia mengunjungi kakaknya Joy Preston. Joy dipenjara karena ia memperkosa dan membunuh gadis 12 tahun. Mereka berbicara beberapa saat. Sudah 11 tahun Richie tidak pernah mengunjungi Joy semenjak Joy masuk penjara. Joy meminta bantuan Richie untuk mencarikan pengacara, tapi justru mereka bertengkar. Joy mengatakan pada Richie bahwa ia tidak berbeda dengannya. Joy yakin bahwa Richie juga akan masuk penjara seperti dirinya. Merasa tak peduli, Richie pergi meninggalkan Joy. Sementara Joy marah sambil berteriak-teriak memaki Richie, mengatakan bahwa ia adalah adik yang tidak berguna. Richie pergi dengan keluarganya ke tempat permainan skating. Ia menonton putri-putrinya bermain skating sementara Deborah berbincang-bincang dengan temannya. Saat mereka pulang, Richie tidak fokus saat berkendara. Ia menabrak mobil yang berada di depannya. Dengan kesal, orang yang berada di dalam mobil depan keluar sambil memaki Richie. Saat Richie kesal dan keluar dari mobilnya, orang tersebut menghindar dan kembali ke dalam mobilnya. Richie juga kembali ke mobilnya dan mengira masalahnya telah selesai. Namun, orang tersebut tak puas dan kembali keluar memaki Richie serta keluarganya. Richie murka lalu mengejarnya saat orang tersebut berusaha kabur. Deborah dan anak-anaknya ketakutan berteriak memohon Richie untuk menghentikan mobilnya. Tapi Richie tetap mengejar orang tersebut. Pengajaran terhenti saat mobil Richie melewati beberapa blok terhenti karena terhalang taksi yang melintas dan bahkan nyaris terjadi kecelakaan. Deborah sangat marah dan Richie memohon maaf padanya. Setelah insiden di jalan, Richie pulang ke rumah lalu mandi. Ia teringat saat ia masih kecil ia melihat kakaknya disiksa oleh ayahnya. Karakter dingin serta ketidakstabilan emosinya terbentuk dari sini. Saat Richie sedang menonton TV di ruang tamu, Deborah bertanya padanya, apa yang terjadi pada dirinya. Deborah mengeluh tentang kelakuan Richie yang telah berubah, dan dia tidak peduli lagi padanya. Saat Deborah terus mengeluh, Richie jadi sangat marah dan kehilangan kontrol. Ia melempar dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Deborah ketakutan dan lalu meminta maaf padanya. Richie mengatakan padanya bahwa ia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Yang ia pedulikan hanya keluarganya. Itu adalah pertama kali ia marah seperti itu sepanjang ia berhubungan dengan Deborah. Paginya ia mengunjungi Frizzy. Ia meminta bantuan untuk bekerja dengannya, karena saat ini ia menganggur. Mereka sepakat sebagai partner dalam pekerjaannya, dengan pembagian rata 50-50. Richie yang turun ke jalan, sementara Frizzy yang merancang perencanaannya. Frizzy juga menunjukkan tubuh-tubuh mayat yang ia simpan di truk es krimnya, di mana mayat-mayat tersebut dia bekukan hingga dapat waktu yang tepat untuk membuangnya. Lalu mereka mulai bekerja. Frizzy memotong-motong setiap bagian tubuh, lalu menyimpannya di tempat pendingin setelah mereka dibunuh oleh Richie. Walau bagaimanapun, terlepas dari pekerjaan seperti itu, tanpa ada perasaan menyesal, Richie masih bisa membawa keluarganya ke restoran mahal untuk makan dan bersenang-senang. Di kantornya Roy meminta anak buahnya datang. Di sana juga ada Leo. Mereka sedang beradu argumen tentang Josh soal anak buah Gambino yang ia bunuh. Merasa sudah hilang kesabaran, walaupun sulit, Roy memutuskan untuk menembak Josh hingga tewas. Karena cuma jalan itu satu-satunya yang dapat dihindari dari ancaman Gambino. Leo masuk ke dalam bioskop di New York. Dia berbincang dengan Frizzy tentang rencana membunuh seseorang. Ia mengatakan ia akan memberinya $40.000 jika ia berhasil membunuh orang ini, dan dapat tambahan $10.000 lagi jika ia berhasil membunuh orang tersebut mati secara wajar. Leo memberinya foto orang tersebut, lalu meninggalkannya.
Hari berikutnya, Frizzy dan Richie sambil memotong-motong bagian tubuh berdiskusi bagaimana caranya membunuh target mereka. Frizzy punya rencana untuk Richie lakukan, yaitu dengan cyanida untuk membunuh targetnya. Dan ini kali pertama Richie melakukannya. Frizzy mengajarinya cara meniup bubuk cyanida ke targetnya, dan itu akan cepat membunuhnya. Bagi mereka sangat penting untuk membuat targetnya mati tanpa dicurigai, karena mereka akan mendapatkan bayaran tambahan $10.000 dari Leo. Kemudian Richie dan Frizzy pergi ke diskotik. Mereka mulai membaur dengan kerumunan orang sambil menari-nari. Frizzy berdiri dari kejauhan mengarahkan Richie ke targetnya. Lalu Richie pelan-pelan mendekatinya. Bubuk cyanida yang ia siapkan langsung ia hembuskan ke arah wajah targetnya. Orang itu mulai batuk-batuk dan sulit bernafas dan tewas seketika. Saat mereka meninggalkan diskotik, ia bertemu Terry, kawannya, lalu memanggilnya. Ia meminta bantuan pada Richie untuk bekerja padanya. Tak mau terlalu lama berada di situ, Richie meninggalkannya. Richie sedang mencukur janggutnya sambil menulis puisi untuk acara ulang tahun anaknya Annabelle yang ke-16. Di rumahnya banyak tamu dari teman-teman dan kerabatnya. Saat acara sedang berlangsung, seseorang mengetuk pintunya dari luar. Mereka adalah anak buah Roy. Lalu Richie pergi keluar dan menemui Roy yang berada di dalam mobil. Deborah melihatnya dari jendela. Saat Richie berada di dalam mobil, Roy mengancam dengan mengeluarkan pistolnya. Ia mengarahkan pistol ke wajah Richie. Roy sangat marah. Ia mengetahui bahwa Richie dan Frizzy bekerja untuk Leo. Awalnya Richie menyangkalnya, namun tiba-tiba Annabelle berjalan menghampiri ayahnya di dalam mobil. Lalu Richie memohon Roy dan anak buahnya untuk tidak menyakiti anaknya. Saat Annabelle mengetuk jendela mobil menanyakan ayahnya, Roy memerintahkan anak buahnya untuk tidak menyentuhnya, lalu melepaskan Richie. Richie kembali ke rumahnya dengan penuh amarah, kebencian, dan frustasi. Kemudian ia menelpon Terry menanyakan apa yang Terry katakan pada Roy. Namun Terry menyangkalnya bahwa ia tidak mengatakan apa-apa. Begitu kesalnya, pembuluh darah kepala Richie serasa mau pecah. Pada hari Natal, Frizzy masih menghubungi Richie, yang membuatnya kesal Richie karena mengganggu hari Natalnya. Frizzy memberitahu soal rencana pekerjaan untuk membunuh orang lain. Suatu hari di tempat pemakaman umum, Richie berada di dalam mobil bersama Leo. Ia meminta $50.000 yang telah dijanjikan kepadanya dari salah satu pekerjaannya. Tetapi Leo tidak mau memberikan kepadanya karena situasinya berbeda. Richie mencoba mengancamnya, tapi Leo mengingatkannya. Jika ia membunuh dirinya, justru Richie tidak akan menerima uang sepeser pun. Saat Richie telah reda amarahnya dan ingin keluar dari mobil, tiba-tiba Leo membicarakan tentang keluarganya. Leo mengatakan, ia tidak habis pikir bahwa anak-anaknya tidak menyadari memiliki seorang ayah yang begitu buruk kelakuannya. Ucapan Leo menyulut emosinya, dan Richie langsung menembaknya hingga tewas. Lalu ia menyadari apa yang ia lakukan justru membuat situasi yang menjadi kacau. Saat ia meninggalkan mayat Leo di mobil, Betsy putrinya memberitahunya bahwa Annabelle masuk rumah sakit karena ada yang menabraknya dan langsung kabur. Richie langsung pergi ke rumah sakit dan melihat putrinya dalam kondisi kritis. Deborah sangat marah kepada Richie. Ia menyalahkan Richie karena pekerjaannya. Kemudian Richie pergi dan bertemu dengan Frizzy di taman. Richie dan Frizzy membicarakan tentang uang serta rencana pekerjaan mereka. Richie tiba-tiba marah lalu mencekik Frizzy, karena ia pikir Frizzy akan membunuhnya saat Frizzy ingin mengeluarkan tisu dari kantungnya. Tetapi sebelum ia pergi, justru Richie membunuh Frizzy yang ternyata memang sudah ia rencanakan. Richie kembali ke rumah sakit. Dino, teman dekatnya, juga berada di situ.
Richie mulai menceritakan kepada Dino apa yang ia telah lakukan terhadap Terry. Ia mengatakan kalau ia membunuhnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dia juga memberitahu jika ia pembunuh terkenal yang dijuluki The Iceman. Dia menyimpan tubuh-tubuh korbannya serta memotong-motongnya sebelum dibuang agar polisi tidak dapat melacaknya. Richie pergi ke restoran untuk bertemu dengan Dominic, pembunuh bayaran lainnya yang bekerja di bawah mafia Lacuzzi. Keduanya membuat kesepakatan untuk membunuh targetnya, menggunakan sianida yang ia terima dari Dominic. Richie pulang ke rumah untuk merawat istrinya Deborah yang sedang sakit. Tak lama kemudian, sambil menunggu istrinya yang berada di dalam rumah, Richie membuat sandwich di mobilnya yang telah ia oleskan dengan sianida untuk targetnya. Seekor kucing menghampirinya lalu memberikannya sedikit sandwichnya. Saat ia membantu Deborah masuk ke mobil, ia menyadari ada yang tidak beres karena kucing tersebut tidak mati. Saat Richie menghidupkan mobilnya, tiba-tiba mobil-mobil polisi berdatangan untuk menyergap dia. Richie berusaha kabur, namun pelariannya percuma karena polisi berhasil menghalanginya. Polisi berhasil menangkap Richie, sementara Deborah dipegangi polisi lainnya. Tak lama, ia baru mengetahui ternyata Dominic adalah seorang polisi yang menyamar untuk memburunya. Butuh 5 orang untuk menjatuhkan Richie karena posturnya yang tinggi. Walaupun ia berusaha melawan, namun upayanya percuma. Kemudian, sebuah tayangan berita mengabarkan bahwa pembunuh berdarah dingin yang terkenal telah tertangkap. Saat sidang berlangsung, seluruh keluarganya datang untuk menyaksikan. Film diakhiri dengan Richie yang sudah tua saat diwawancara. Dia ditanya apakah ia menyesal atas apa yang ia telah lakukan. Ia menjawab, ia tidak menyesal sama sekali. Lalu Richie mengatakan, dia hanya menyesal telah menyakiti pada orang-orang yang sangat berarti baginya, yaitu keluarganya. Dia berharap keluarganya dapat memaafkan dirinya. Terima kasih telah menonton, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk dapat menikmati film-film lainnya. Sampai jumpa lagi, and have a nice day.